Dalam sejarahnya di masa lalu budaya orang Jawa, mengganti nama bukan hal aneh. Mengganti nama lazim dilakukan seorang laki-laki karena menikah atau sebab tertentu. Nama baru biasanya adalah nama tua yang terkadang sama sekali berbeda dengan nama sebelumnya. Leluhur orang Jawa hampir selalu mewariskan tradisi beserta filosofi yang mendalam. Salah satunya ialah tradisi ganti jeneng tuwo. Setidaknya tradisi ini mengandung 3 makna, yaitu sebagai pengeling-eling atau pengingat, menandai level kehidupan yang lebih tinggi serta harapan. Nama kecil adalah nama yang diberikan orang tua saat seseorang itu baru lahir. Biasanya di kalangan rakyat jelata, nama-nama yang dipilih cukup sederhana namun sekaligus jadi pengingat. Misalnya nama Ponimin diberikan karena si bayi lahir tepat pada pasaran Pon, dan Legimun diberikan pada bayi yang lahir di pasaran Legi. Tak hanya berdasarkan pasaran kelahiran, tak jarang nama juga diberikan sesuai dengan apa yang terjadi pada saat kelahiran si bayi. Maka muncullah nama Lindu yang lahir saat ada gempa bumi, Guntur yang lahir bersamaan dengan gemuruh petir, atau Prihatin untuk bayi yang lahir saat orang tuanya sedang menghadapi berbagai cobaan. Kemudian saat beranjak dewasa, dengan berbagai alasan, beberapa orang Jawa mengganti nama yang selama ini melekat sejak ia dilahirkan dengan nama yang baru. Biasanya bagi yang mengetahuinya, nama baru ini disebut dengan jeneng tuwo atau nama dewasa. Misal seorang anak yang diberi nama Wakijan, setelah menikah diberi nama Darmo Hartono. Di usianya yang sudah sepuh biasa dipanggil Pak Dek Darmo. Ada juga yang waktu masih bujang dikenal dengan nama Dasio, yang setelah menikah diberi nama Purwowiyadi. Selain itu, ada juga waktu remajanya bernama Tuliman dan setelah menikah mendapat nama baru Harto Ismaryono. Ada yang karena dianggap keberatan nama, yang biasanya ditandai dengan si anak sakit-sakitan terus, maka sang orang tua mengganti nama anak tersebut, atau juga bisa dilakukan karena sebab tertentu. Seperti misal Soekarno yang sebelumnya bernama Kusno. Kusno yang sering sakit-sakitan pada usia 11 tahun, namanya diganti oleh ayahnya menjadi Soekarno. Kemudian sejarah mencatat anak yang namanya telah diganti tersebut saat dewasanya menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Pangeran Diponegoro juga mempunyai nama kecil bernama Ontowiryo. Kebiasaan penggantian nama ini lazim dilakukan selepas menikah. Atau misal nama kecil Ahmad yang berganti nama setelah menikah menjadi Darmo Diprono, dan kemudian setelah menunaikan ibadah haji menjadi Haji Muhammad Misbah. Beliau adalah seorang tokoh pergerakan radikal Indonesia. Bisa jadi penggantian nama ini syarat dengan makna filosofis, seperti halnya pada kehidupan Jawa yang syarat dengan pemaknaan. Mungkin kalau berusaha untuk mengartikannya, sepertinya penggantian nama ini semacam peneguhan semangat dan harapan baru, seperti pada Haji Misbah. Penggantian nama selepas ibadah haji bisa jadi adalah peneguhan semangat untuk memperjuangkan Islam. Sekedar info, Haji Misbah adalah seorang yang mencoba mengawinkan Islam dengan komunisme. Raden Mas Suwardi Suryoningrat mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantoro pada usia 40 tahun dengan menanggalkan gelar kebangsawanannya pada nama barunya. Suwardi sepertinya juga sedang meneguhkan perjuangannya untuk kaum Bumiputra yang pada waktu itu menderita ditindas penjajah Belanda. Demikianlah, sampai saat ini masih banyak orang yang memiliki nama kecil dan nama dewasa, terutama pada warga negara senior yang tinggal di pedesaan. Sehingga bukan hal aneh jika suatu saat bila kita mencari alamat rumah seseorang yang bernama Eyang Joyo Dimejo, lalu saat kita sampai di desa tempat tinggal yang bersangkutan dan bertanya pada warga desa, bisa jadi warga desa tersebut mengenal Eyang Joyo Dimejo sebagai Kang Kliwon. Sudah menjadi rahasia umum jika orang-orang Jawa, khususnya di masa lalu, hanya memiliki satu nama dan tidak memiliki marga.
Pasalnya, di zaman itu marga hanya dipergunakan oleh para ningrat atau keluarga kerajaan saja. Bahkan di zaman kolonial Belanda, marga hanya digunakan untuk politisi, tuan tanah, hingga bangsawan saja. Orang-orang suku Jawa di zaman tersebut umumnya menggunakan nama berdasarkan weton atau hari kelahiran. Jika orang Jawa tersebut menganut agama Islam, maka mereka biasanya akan menamai anaknya dengan nama-nama yang berbau Islam, sedangkan kaum terpelajar akan menggunakan nama-nama cendekiawan. Alasan mereka memberikan nama yang pendek adalah agar mudah diingat dan lebih praktis jika akan melakukan sebuah ritual. Tak hanya itu saja, jika sobat orang Jawa pasti tidak asing dengan mitos kaboten jeneng alias keberatan nama. Arti dari mitos tersebut adalah apabila ada orang yang memiliki nama panjang dan bermakna besar, dikhawatirkan mereka akan mengalami tekanan karena tidak bisa berperilaku selayaknya nama yang telah diberikan oleh orang tuanya. Lebih lanjut lagi, orang-orang Jawa di zaman dahulu tidak begitu memusingkan masalah nama, karena saat itu nama bisa diganti ketika diperlukan, seperti ketika mengalami sakit yang tak kunjung sembuh, status sosial yang berubah, dan lain-lain. Kebiasaan tersebut pun terus-menerus diturunkan kepada anak cucu. Namun saat ini orang-orang suku Jawa sudah sangat modern dalam hal pemberian nama. Mungkin itulah salah satu kenapa orang Jawa tidak memiliki marga. Seiring berjalannya waktu, tradisi ini kian ditinggalkan, dianggap sudah tak sesuai dengan tuntutan zaman. Atau bisa jadi orang yang meninggalkan tradisi ini tidak mengetahui tujuan dan manfaat ganti jeneng tuwo. Bahkan sebagian orang Jawa mencoba memberikan nama ayah kandungnya di belakang nama anaknya semacam nama marga. Selain itu, mengganti nama tidak bisa begitu saja dilakukan. Mengganti nama memerlukan proses pengadilan, tidak seperti zaman dahulu. Sekarang, nama kecil atau nama lahir kemudian terbawa di dokumen-dokumen yang diterbitkan negara seperti ijazah dan KTP. Seorang Diponegoro yang bukan pangeran tidak bisa dinamai sebagai Diponegoro begitu saja, meskipun orang di kampungnya mengenalnya sebagai Diponegoro selepas menikah. Mungkin kita bisa menitikberatkan pada substansi bahwa si A memang bernama Diponegoro yang rajin kerja bakti di kampung, tak peduli KTP-nya masih bernama Suwarto nama kecilnya. Akhirnya kita bisa mengambil sisi positif dari kerumitan birokrasi penggantian nama. Perbuatan yang menyangkut masyarakat banyak akan lebih meneguhkan siapa diri kita sesungguhnya, dan itu lebih bernilai tentu saja daripada selembar kertas pengakuan dari negara. Terima kasih yang sudah menonton. Ajak lalen di subscribe karo di like video ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya.